Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar mengingat, dalam video sebelumnya kalian sudah mempelajari bagian-bagian yang ada di dalam bab 3. Bagian-bagian tersebut disebut subbab. Nah, subbab-subbab tersebut pekan lalu kalian sudah lihat di video yang membahas tentang proses penyusunan bab 3. Di antaranya adalah waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, hingga teknik analisis data. Dalam video ini, saya akan mencoba menguraikan lebih rinci lagi apa saja yang harus kalian tulis dalam waktu dan tempat penelitian dan juga metode penelitian. Cukup dua hal itu. Untuk bagian-bagian selanjutnya akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Oke, yang pertama, subbab yang harus kalian tulis adalah waktu dan tempat penelitian. Oke, subbab ini nanti akan memiliki dua anak subbab. Jadi di bawahnya nanti akan ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah waktu penelitian. Poin yang kedua adalah tempat penelitian. Oke, berarti di bawah subbab nanti akan ada anak subbab yang didahului oleh poin angka titik, begitu kira-kira. Oke, yang pertama adalah waktu penelitian. Waktu penelitian itu kalian tulis menggunakan tabel, kurang lebih bisa menggunakan tabel ataupun yang lainnya. Tetapi biasanya kalian bisa membuat dengan menggunakan tabel. Sebelum menulis tabel ini, maka buatlah narasi. Ya, narasi sebelum tabel ini ditulis. Contohnya misalnya begini. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu sejak Januari 2020 hingga Mei 2020. Data lebih rincinya, penulis rincikan melalui tabel berikut ini. Oke, di bawahnya ada tabel seperti ini. Apa saja yang kalian tulis dalam tabel? Yang pertama adalah keterangan. Oke, dan yang kedua adalah waktu penelitiannya. Ya, bisa kalian tulis dengan menggunakan bulan ataupun yang lainnya. Tapi secara umum menggunakan bulan Januari misalnya sampai dengan bulan Mei. Bergantung pada saat kalian melakukan sebuah penelitian. Kemudian di bawah bulan-bulan ini ada angka ini menerangkan pekan. Bulan Januari, pekan pertama, kedua, sampai dengan keempat, dan seterusnya. Semua begitu. Semua sama. Jadi ini nantinya akan memberikan sebuah keterangan bahwa dalam bulan Januari, di pekan pertama, dan seterusnya itu sudah melakukan apa saja. Untuk mengetahui kalian sudah melakukan apa saja, maka buatlah sebuah keterangan di sebelah kiri. Nah, ini maksudnya keterangan. Sudah melakukan apa saja. A, B, C, hingga J ini sebetulnya bukan menggunakan huruf ya. Bukan menggunakan huruf seperti ini saja, melainkan menggunakan sebuah keterangan apa yang sudah dilakukan. Anggaplah poin yang pertama ini seharusnya pengajuan judul. Nah, pengajuan judul itu kalian lakukan kapan? Jika memang kalian lakukan pada bulan Januari di pekan pertama, maka berikan checklist di sini. Checklist ya, ini ya nanti kalian ubah menjadi checklist. Kemudian poin yang B, misal anggaplah ini adalah ACC judul. Setelah diajukan maka di ACC persetujuan judul, misalnya begitu. Nah, nanti tidak mungkin seminggu langsung disetujui. Biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu. Anggaplah di minggu yang ketiga itu sudah setujui. Beri checklist di sini. Dan seterusnya, pasti akan grafiknya akan turun. Ya, tidak mungkin naik, tidak mungkin, pasti akan turun. Bisa kamu lihat, nanti kamu checklist sesuai dengan kegiatan yang sudah kalian tulis. Yang tahu kegiatannya apa saja adalah penulis itu sendiri. Siapa? Kalian. Nanti kalian tulis apa yang sudah kalian lakukan nantinya. Oke, kira-kira begitu dalam penulisan waktu penelitian. Kemudian yang kedua adalah tempat penelitian. Ya, tidak perlu membuat tabel dalam tempat penelitian ini. Yang perlu kalian tulis adalah narasi saja, di mana kalian melakukan penelitian tersebut. Tempat penelitian ini dilaksanakan lanjutkan di mana?
Cara melihat di mana kalian meneliti, maka kalian lihat variabel X dan variabel Y. Tidak hanya variabel X dan variabel Y yang kalian lihat selanjutnya adalah objek penelitiannya. Pengaruh A terhadap B pada siswa. Siswanya ini akan terlihat siswa mana, sekolah apa, maka sekolah itulah yang dimaksud dengan tempat penelitiannya. Jika memang objek penelitiannya tidak ada tempatnya, maka perlu kalian tulis saja di universitas yang bersangkutan, yaitu Universitas Indraprasta PGRI. Lanjut lagi. Poin selanjutnya atau subbab selanjutnya dalam bab 3 yaitu adalah metode penelitian. Oke. Pekan lalu atau video sebelumnya kalian sudah melihat ternyata ada 2 metode penelitian secara garis besar, yaitu adalah metode kuantitatif dan yang kedua ada metode kualitatif. Berikut adalah perbedaan-perbedaan antara metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Sebelah kiri kuantitatif, kemudian sebelah kanan kualitatif. Bisa kalian lihat perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya jika dilihat dari desain. Ya, desainnya itu untuk kuantitatif lebih spesifik, jelas, dan terinci. Sehingga harus ditentukan secara mantap sejak awal. Ketika sudah ditentukan sejak awal, maka akan menjadi pegangan langkah demi langkah. Ya, ketika kalian hendak membuat sebuah penelitian atau melaksanakan sebuah penelitian. Sedangkan kualitatif itu umum, fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Nah, kemudian desainnya pun itu berkembang, bisa berubah-ubah sesuai dengan proses yang kalian lakukan. Oke, itu yang pertama desainnya ya. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat berdasarkan tujuannya. Tujuannya berbeda. Yang pertama, penelitian kuantitatif tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y atau antar variabel. Gitu ya. Kemudian metode kualitatif itu menemukan pola hubungan interaktif. Apa sih hubungannya? Mengapa bisa seperti itu? Lebih dalam lagi nih, ini mengapa? Kalau ini adakah hubungan? Ini mengapa bisa berhubungan? Kira-kira begitu. Mengulik lebih dalam lagi. Nah, kemudian menguji sebuah teori, sedangkan di kualitatif menemukan sebuah teori. Menguji teori maksudnya apa? Kita tahu ya selama ini bahwa membaca itu berpengaruh terhadap kemampuan menulis. Nah, maka dalam penelitian ini atau kuantitatif, kalian akan menguji apakah benar membaca itu berpengaruh terhadap menulis. Nah, di sini menemukan sebuah teori dalam artian mengapa menulis itu berpengaruh terhadap membaca itu berpengaruh terhadap sebuah kegiatan menulis. Kita akan mencari tahu alasannya di sini, mengulik lebih dalam lagi di bagian kualitatif. Kemudian di sini di metode kuantitatif mencari generalisasi atau simpulan ya. Simpulannya kira-kira ada pengaruh atau tidak. Nah, kemudian kalau di sini menggambarkan realitas yang kompleks serta menumbuhkan atau memperoleh pemahaman atau makna tentang sebuah peristiwa sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat berdasarkan teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data metode kuantitatif itu menggunakan kuesioner. Ya, bisa juga observasi dan wawancara yang memang sudah terstruktur. Ya, kuesioner itu ya sebuah instrumen penelitian yang isinya bertanya atau ada pernyataan setuju atau tidak setuju ataupun yang lainnya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini pun sudah disusun secara matang berdasarkan teori dan indikator yang ada. Artinya tidak boleh sembarangan membuat kuesioner. Kemudian metode kualitatif yaitu participan observation, artinya si peneliti itu harus berperan serta dalam mengumpulkan data. Kalau tadi ya peneliti dibantu oleh kuesioner, ya oleh angket dan lain-lain. Sedangkan ini peneliti itu adalah
instrumen itu sendiri. Jadi peneliti pun berperan sebagai instrumen. Oke, kemudian karena peneliti ikut serta atau berperan dalam eh, dalam mengumpulkan data, maka instrumen-instrumen yang digunakan itu banyak. Misalnya in-depth interview. Ini bisa berupa tanya jawab atau wawancara ya. Wawancara yang dilakukan secara tatap muka, lebih dalam, lebih akrab. Tujuannya adalah agar mendapatkan informasi yang dalam, yang rinci, serta jujur. Kemudian dokumentasi bisa berupa foto, bisa berupa tulisan-tulisan, gambar, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah triangulasi. Triangulasi itu adalah menghubungkan antara eh, para ahli, kemudian data dan juga penelitinya. Triangulasi. Jadi peneliti, hubungan antara peneliti, kemudian ada para ahli dan juga datanya. Kira-kira ini harus data yang kita ambil ini harus kita konsultasikan ke yang ahli gitu ya. Selanjutnya, perbedaan metode kuantitatif bisa kita lihat dari instrumen penelitiannya. Instrumen itu adalah alat ukur, maka alat ukur yang digunakan pun berbeda. Nah, dalam metode kuantitatif, instrumennya bisa menggunakan tes ya, latihan-latihan, kemudian angket yang tadi ya, setuju tidak setuju, kemudian pernah tidak pernah dan lain sebagainya. Wawancara terstruktur, kemudian instrumen yang dibuat itu sudah terstandar, artinya nggak boleh asal. Kemudian kalau di metode kualitatif, peneliti adalah instrumennya, orangnya adalah instrumennya atau alat ukurnya. Itu kalau tadi di sini ada angket, di sini orangnya itu sendiri sebagai alat ukurnya. Harus menggunakan buku catatan, bisa tip recorder dulu ya. Dulu, sekarang ya bisa pakai gawai, banyak medianya. Kemudian kita lanjutkan, berdasarkan datanya, metode kuantitatif itu bersifat kuantitatif, kuantitas, angka ya. Kemudian kalau metode kualitatif itu deskriptif, kualitatif, bisa berupa bacaan, gambar, dan gejala alam lainnya. Kemudian hasil pengukuran variabelnya dioperasionalkan menggunakan sebuah instrumen, ya, alat ukur yang sudah terstruktur. Kemudian kualitatif itu bisa dilihat dari dokumen pribadi yang tadi sudah dikumpulkan, catatan-catatan yang sudah kalian catat di lapangan, kemudian ucapan dari seseorang, dari para ahli misalnya, tindakan dari seorang atau para ahli, responden adalah orang yang bersedia menjadi narasumber atau menjadi sampel kita, dan juga dokumen lainnya. Oke, ini datanya bisa kita lihat dari mana saja. Di sini datanya berupa angka. Oke, lanjut lagi. Oke, perbedaan selanjutnya adalah berdasarkan sampelnya. Metode kuantitatif, sampelnya relatif besar, puluhan bahkan ratusan. Kemudian representatif, maksudnya mewakili ya, karena saking besarnya itu maka nanti sampelnya itu merepresentasikan, mewakili seluruh populasi yang ada gitu. Kemudian sedapat mungkin mencari sampelnya itu random, sedapat mungkin ya. Kemudian ditentukan sejak awal. Kemudian metode kualitatif itu bisa saja relatif kecil. Anggaplah menganalisis gaya bahasa pada novel A. Nah, novel cuma satu ya, sehingga relatif kecil. Sampelnya pun bisa kita ambil sedikit dari novel tersebut. Tidak semua bacaan kita ambil sebagai sampel, sebagian saja. Jadi relatif kecil, tidak begitu representatif ya. Bisa jadi novel yang lain juga berbeda. Oke, kemudian metodenya bisa menggunakan metode purposive, snowball, dan lain-lain. Apa ini metode ini? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, cara menentukan sampel. Oke, kemudian sampelnya akan berkembang selama proses penelitian. Jadi kalau kita menentukan sampel dalam penelitian kualitatif itu ada
10, maka akan bertambah, bisa jadi akan bertambah lagi jika menemukan sampel-sampel yang memang berhubungan dengan penelitian kalian nantinya. Oke, selanjutnya perbedaan berdasarkan analisisnya atau teknik analisisnya. Yang pertama, metode kuantitatif setelah usai pengumpulan data baru bisa melakukan sebuah analisis. Deduktif, maka ya simpulannya duluan gitu ya. Makanya ada hipotesis sebelumnya. Kemudian menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Nah, sedangkan metode kualitatif dilakukan selama proses penelitian itu sendiri. Jadi dari awal pun kalian sudah bisa meneliti ini di metode kualitatif. Ya, sebelum kalian mendapatkan hasil ketika menganalisis, kalian udah bisa menganalisis duluan. Mencari gaya bahasa dalam sebuah novel. Ketika kalian baca pun, sebelum kalian menentukan sebuah judul di novel tersebut, maka kalian udah tahu, oh ini gaya bahasa A, ini gaya bahasa B. Jadi selama itu pula kalian bisa menganalisis. Kemudian induktif, ya induktif itu umum dulu baru ke khusus, artinya khususnya simpulannya belakangan. Sedangkan ini simpulannya udah ada di hipotesis, tinggal menguji benar atau enggak gitu. Nah, ini mencari pola, model, tema, dan teori-teori tertentu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hubungan dengan respondennya, dengan sampelnya yang berperan sebagai sampel. Nah, kalau di kuantitatif itu berjarak, sering tanpa kontak sekalipun, agar lebih objektif. Jadi ngisinya betul-betul jujur nanti nih. Oke, kemudian kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Jadi peneliti tidak bisa diatur oleh responden. Kemudian jangka pendek hingga hipotesis dapat dibuktikan. Jadi sebetulnya penelitiannya lebih cepat ini sebetulnya jika kita paham proses-prosesnya. Kalau udah berakhir ya udah kelar, dapat jawabannya, ada pengaruh yang signifikan atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian metode kualitatif itu harus akrab dulu. Kenapa akrab? Agar ketika kalian wawancara itu kalian dapat jawaban yang lebih dalam. Kalau orang yang diwawancarai tidak nyaman, tidak akrab dengan kalian, maka jawabannya pun akan seadanya, tidak mendalam. Oke, lanjut lagi. Kedudukannya sama, bahkan bisa jadi sebagai guru atau konsultan. Karena narasumber itu akan lebih paham betul tentang apa yang dia geluti. Maka kita posisinya adalah orang yang ingin tahu. Dia kira-kira sebagai guru atau konsultan kita, seperti itu. Kemudian jangka lama ini sebetulnya. Penelitian kualitatif, kalau males maka akan sangat lama. Tapi kalau rajin, ya bisa juga cepat. Ya, sampai kapan itu berakhir, ya hubungannya sampai ya data jenuh, dalam artian tidak ada data lagi yang bisa kita cari dalam proses penelitian tersebut. Lanjut lagi. Kemudian perbedaan kuantitatif dan kualitatif, jika kita lihat kapan penelitian itu dianggap selesai, bisa kita perhatikan setelah semua kegiatan yang direncanakan sejak awal itu sudah selesai. Ketika sudah dapat pengaruh atau tidak, maka sudah selesai sebetulnya, tinggal menyusun sebuah laporan. Kemudian metode kualitatif setelah tidak ada lagi data yang dianggap baru atau jenuh. Kalau sudah jenuh berarti sudah nggak ada data lagi tuh yang bisa kita teliti. Kalau itu udah nggak ada, maka udah selesai. Selama itu masih ada, bisa kalian lakukan terus-menerus. Bisa banyak. Oke. Selanjutnya adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian itu bisa, kalau di kuantitatif bisa dilihat dari uji validitas dan reliabilitas. Dan ini nanti akan ada di video berikutnya ya. Video-video berikutnya, apa itu validitas, apa itu reliabilitas. Kita akan bahas lagi. Kemudian metode kualitatif itu pengujian kredibilitas, kredibel atau enggak yang diteliti, kemudian depenabilitas, kemudian proses dan hasil penelitian itu sendiri. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa mengaplikasikan di bab 3 dan nanti kalian bisa menentukan kira-kira metode penelitian yang ada dalam penelitian itu metode kualitatif atau kuantitatif. Kalau dalam mata kuliah kita jelas itu adalah metode kuantitatif. Tinggal kalian jabarkan saja mengapa disebut dengan metode kuantitatif. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.